Di mana pada Natal yang pertama bukan ada sukacita, tapi ada banyak ketakutan, kengerian yang terjadi. Natal adalah jawaban Allah. Saya ingat ada moto dari perusahaan listrik negara PLN. Karena Natal berbicara tentang bukti bahwa Allah mengasihi kita. Menurut para peneliti, semua bayi punya yang pertama, sekalipun musim kita sedang gelap, sekalipun tahun-tahun kita sedang tidak baik, tapi kita bisa hadapi dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyertai kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita ada di bulan Desember di mana ada kemeriahan Natal di mana-mana. Ya, kita bisa jumpai di tempat-tempat umum, bahkan mungkin di rumah kita masing-masing. Ada banyak ornamen Natal yang sudah memberikan keramaian bagi tempat tinggal kita masing-masing. Oke, mari kita bicarakan tentang Natal, sebuah peristiwa yang tidak pernah usang. Sebuah peristiwa yang akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan iman kita. Karena Natal berbicara tentang bukti bahwa Allah mengasihi setiap kita. Nah, saya mau katakan begini. Natal yang kita rayakan pada zaman modern sekarang tentu nuansanya penuh sukacita, kegembiraan, kemeriahan. Tetapi ini sangat berbeda dengan Natal pertama yang terjadi di kota Bethlehem. Ada sebuah paradoks antara Natal yang pertama dengan Natal di zaman kita di abad-abad modern ini. Sekali lagi, Natal pada abad-abad modern selalu identik dengan sukacita, kegembiraan, ya. Tetapi Natal yang pertama itu nuansanya sangat berbeda. Di mana pada Natal yang pertama bukan ada sukacita, tapi ada banyak ketakutan, kengerian yang terjadi. Kita sudah hafal ya cerita Natal, di mana Herodes dalam kemarahannya membuat banyak anak-anak kecil yang harus dibunuh di kota Bethlehem. Ya, karena Herodes bermaksud ingin membunuh raja baru bagi orang Yahudi. Karena dia mendengar info dari para orang Majus bahwa sudah lahir seorang raja yang baru. Nah, Herodes dalam ketakutan dan kemarahannya akhirnya mengorbankan banyak anak-anak di kota Bethlehem. Jadi bayangkan Natal pertama ada tangisan di mana-mana dari ibu-ibu yang harus kehilangan anak-anaknya. Nah, saya mau tunjukkan juga semua tokoh-tokoh Alkitab yang hadir pada Natal yang pertama juga adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan rasa takut. Beda dengan kita. Setiap kali kita merayakan Natal, hati kita bersuka cita karena ada kemeriahan di mana-mana. Tapi pada Natal yang pertama, banyak tokohnya ternyata sedang bergumul dengan ketakutan yang besar. Yang pertama adalah Yusuf, ayah jasmani dari Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, ada catatan firman Tuhan yang menunjukkan apa yang sedang dialami oleh Yusuf ketika Natal pertama terjadi 2000 tahun yang lalu. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Kalau malaikat sampai berkata, janganlah engkau takut, berarti Yusuf sedang ketakutan. Ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita tahu ya, ketakutan Yusuf adalah apa kata orang nanti. Karena tunangannya yang notabene belum menikah dengan dia, tunangannya harus hamil atau mengandung Kristus sang penebus. Ya, sekalipun bisa dijelaskan, tapi ya capek juga harus menjelaskan ke semua orang.
Dan belum tentu orang bisa menerima penjelasannya. Jadi wajar Yusuf sangat ketakutan. Lalu tokoh yang kedua, yang sangat terkenal di malam Natal adalah Maria. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Catatan Alkitab mengenai situasi hati Maria. Dikatakan demikian, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi Maria juga sedang takut. Karena Maria juga sedang bingung. Ini kehamilan ini berkat atau musibah buat saya? Di satu sisi dia bangga dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk melahirkan seorang pembebas bagi bangsa Israel. Tapi di sisi lain sama dengan Yusuf, apa kata orang nanti? Jadi Yusuf dalam ketakutan, Maria dalam ketakutan. Satu lagi, lakon di Natal yang pertama, yaitu para gembala. Ada catatan dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu para gembala di padang, "Jangan takut." Berarti mereka sedang ketakutan. Makanya malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi ada 3 tokoh yang sudah kita lihat. Ketika Natal pertama terjadi, semua sedang bergumul dengan ketakutan. Dan pesan Natal 2000 tahun yang lalu adalah jangan takut. Malaikat bolak-balik datang ke bumi. Yang pertama datang kepada Yusuf. Pesannya jangan takut. Lalu datang lagi kepada Maria. Pesannya sama. Jangan takut. Kemudian datang lagi di padang penggembalaan. Di mana ada para gembala. Dan pesannya sama. Jangan takut. Dan saya percaya. Kalau malaikat bisa datang pada Natal 2023 ini. Maka pesannya masih sama kepada kita semua, jangan takut. Kenapa saya yakin pesannya masih sama? Karena ketakutan adalah musuh abadi umat manusia. Ketakutan bukan cuma musuh mereka yang ada di malam Natal pertama 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Tapi kalau kita mau jujur, ketakutan juga masih ada dan menjadi pergumulan kita di Natal 2023 ini. Itulah sebabnya saya mau ulangi pesan malaikat. Ketika mereka merayakan Natal di Bethlehem, malaikat datang dengan membawa pesan yang sama kepada semua orang. Jangan takut. Dan saya anggap ini pesan masih relevan untuk kita di zaman ini. Beberapa kita mungkin sedang merayakan Natal dengan hati yang takut hari-hari ini. Beberapa kita mungkin sedang menyaksikan tayangan ini juga dengan hati yang takut. Kita mungkin ikut menyanyi lagu-lagu Natal, tapi hati kita masih dikuasai oleh ketakutan. Jadi hari ini, saya mau kembali mengumandangkan pesan Natal yang malaikat pernah ucapkan 2000 tahun yang lalu. Jangan takut. Saudara, justru Natal adalah obat penawar bagi semua ketakutan kita. Natal adalah jawaban Allah untuk menetralisir semua ketakutan umat manusia. Karena Natal berbicara tentang bukti bahwa Allah mengasihi kita. Natal berbicara bahwa Allah tidak pernah lupa janjinya. Apa yang dulu dia pernah janjikan, di mana dia akan janjikan datangnya Mesias. Ternyata benar Allah akhirnya menepati apa yang dia janjikan. Injil Matius di pasal yang pertama, ayat yang ke-23 mencatat demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara,
Bagi bangsa Israel, janji bahwa Allah akan menghadirkan seorang Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita, itu adalah satu kabar baik yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena bangsa Israel tengah hidup di masa kegelapan. Saudara tahu, dari kitab Maleakhi sampai Injil Matius, itu ada rentang waktu 400 tahun lamanya di mana Allah nggak berbicara lagi kepada orang Israel. Allah tidak lagi membangkitkan nabi-nabinya. Tidak ada nabi yang dimunculkan oleh Allah. Tidak ada mujizat. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah masih menyertai mereka. 400 tahun tidak ada perbuatan Allah sama sekali di antara bangsa Israel. Itulah sebabnya disebut ini masa kegelapan. Dan selama 400 tahun inilah orang Israel mulai menduga bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Mereka mulai berasumsi bahwa Tuhan sudah pergi dan melupakan mereka. Makanya ketika Matius 1 ayat 23 diucapkan oleh seorang malaikat bahwa anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seseorang yang akan dinamakan Immanuel. Allah menyertai kita. Maka itu merupakan kabar baik. Karena mereka selama ini merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan. 400 tahun mereka merasa mereka sudah dilupakan oleh Tuhan. Jadi dengan hadirnya Immanuel, mereka sadar bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka sadar bahwa Allah tetap menyertai mereka. Hari ini pun saudara, mungkin beberapa kita sudah mulai berasumsi, Tuhan sudah melupakan kita. Tuhan sudah melupakan saya. Tuhan sudah meninggalkan saya. Mungkin asumsi itu muncul karena mungkin saudara sedang mengalami musim yang gelap dalam hidup kita masing-masing. Saudara mungkin sedang menjalani tahun-tahun yang tidak cerah, penuh dengan kesuraman. Bangsa Israel pernah ada selama 400 tahun di masa kegelapan. Dan disitulah mereka menduga bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Tapi ketika Matius 1 ayat 23 dituliskan, mereka sepertinya mendapatkan kabar baik. Natal memberikan kabar baik bahwa Allah ternyata tidak pernah meninggalkan mereka. Allah menyertai mereka. Dan saya berdoa agar Natal 2023 ini pun menjawab semua asumsi salah kita. Saudara yang sudah berasumsi bahwa Allah sudah meninggalkan kita, Natal ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia bukan cuma tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Yesus, Juru Selamat kita. Ya, Dialah terang dunia. Natal berbicara bahwa terang itu sudah terbit. Terang itu sudah hadir dalam hidup kita. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya berdoa kita semua yang berjalan di dalam kegelapan hari-hari ini, di dalam ekonomi yang gelap, di dalam masa-masa yang mungkin suram, saya berdoa ayat ini digenapi kembali dalam hidup kita, bahwa kita yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya, kita yang diam di negeri kekelaman, atas kita terang telah bersinar. Saudara, mari jangan cuma sadar bahwa dunia semakin gelap. Jangan cuma sadar bahwa masa depan semakin suram, tapi sadarlah juga terang itu sudah ada dalam hidup kita. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saudara sedang menerima terang dunia itu dalam hidup kita. Mungkin saudara bertanya, apa gunanya terang? Saya ingat ada moto dari perusahaan listrik negara, PLN. Ini moto yang lama.
Sekarang udah berubah motonya. Ya, moto yang lama dari PLN adalah terang untuk kehidupan yang lebih baik. Terang untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi moto ini adalah misi dari PLN, di mana mereka menghadirkan terang di desa-desa, di kampung-kampung, bukan cuma di kota, supaya kehidupan di desa-desa menjadi lebih baik. Supaya kehidupan di kampung-kampung sama baiknya dengan yang ada di kota. Terang menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Kalau saya boleh memberikan penjelasan lebih rinci, terang membuat kita tenang. Terang membuat kita merasa aman. Terang membuat kita merasa nyaman. Contoh, kita lebih nyaman kalau ada di ruangan yang terang dibanding kalau ada di ruangan yang gelap. Kalau kita ada di ruangan yang gelap, maka perasaan kita serba curiga, serba takut, ya serba was-was. Karena gelap. Tapi sebaliknya kalau kita ada di ruangan yang terang, kita akan jauh lebih tenang, lebih nyaman. Terang menghadirkan damai sejahtera. Jadi mari saudara ingatlah, Natal 2023 ini kita harus menumbuhkan ingatan kita. Menumbuhkan kesadaran kita bahwa saya sudah punya terang dunia. Sekalipun dunia saya gelap, tapi terang itu sudah ada dalam hidup saya. Jadi Natal adalah jawaban bagi semua ketakutan umat manusia. Natal adalah antidot atau obat penawar dari segala rasa takut. Saya tidak tahu kita sedang takut terhadap apa hari-hari ini. Mungkin kita punya banyak alasan untuk takut. Tetapi hari ini, waktu kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Allah sudah menjawab setiap ketakutan kita. Dengan menghadirkan Yesus ya sebagai jalan keluar untuk kita bisa masuk dalam kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, lebih secure. Karena dia adalah terang dunia. 1 Yohanes 4 ayat 18. Perhatikan baik-baik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ingat, Allah itu kasih. Berarti kalau saya ganti kalimatnya, di dalam Allah tidak ada ketakutan. Ya, di dalam Allah yang adalah kasih tidak ada ketakutan. Lalu kalimat selanjutnya, kasih yang sempurna. Inilah yang kita rayakan setiap hari Natal. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, saya tahu bahwa ketakutan tidak bisa hilang sepenuhnya dari hidup kita. Ada penelitian yang berkata bahwa manusia sejak lahir sudah membawa 2 jenis ketakutan. Jadi bayi-bayi yang baru lahir, Bapak Ibu, ya bayi-bayi yang baru dilahirkan, itu sudah punya minimal 2 jenis rasa takut. Menurut para peneliti, semua bayi punya yang pertama, rasa takut jatuh. Makanya bayi akan tidak nyaman kalau digendong seseorang yang menurut dia nggak terlalu safe begitu. Ya tahu kalau kita belum tahu cara gendong bayi, lalu kita maksa menggendong bayi, biasanya bayi nangis. Ya meskipun kita besar badannya, tapi kalau kita tidak ngerti cara menggendongnya, bayi akan nangis. Karena apa? Karena dia sudah punya rasa takut jatuh. Lalu kata peneliti, yang kedua adalah takut dengan suara-suara yang mengagetkan. Makanya bayi gampang panik atau menangis, menjerit ketika ada suara-suara yang mengagetkan dia. Makanya kita kalau nengok bayi yang baru dilahirkan kan kita harus tenang. Jadi itu bukti, ya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa manusia ketika lahir sudah punya minimal 2 jenis rasa takut. Lalu pengetahuan melengkapi lagi. Katanya semua orang dewasa seperti kita
itu rata-rata orang dewasa punya 7.000 jenis ketakutan. Bayangkan, itu yang disebut fobia-fobia. Ya, dan itu kadang aneh-aneh, saudara. Ada orang yang takut silau, ada orang yang takut panas, ada orang yang takut gelap, ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut hewan tertentu. Bahkan ada orang yang takut brewok seseorang. Kalau lihat ada orang yang brewokan langsung takut karena menduga dia pasti orang jahat dan sebagainya. Ada ribuan fobia. Dan orang dewasa katanya rata-rata punya 7.000 jenis ketakutan. Bayangkan waktu bayi hanya 2. Waktu baru lahir hanya membawa 2 jenis rasa takut. Begitu dewasa entah dari mana, entah siapa yang ngajarin, tiba-tiba sudah punya 7.000 jenis ketakutan. Berarti dunia sudah berhasil menanamkan 6.998 jenis ketakutan yang lain. Di luar yang 2 tadi yang sudah kita bawa sejak kita dilahirkan. Jadi ini bukti bahwa dunia ini penuh dengan alasan untuk kita takut. Makanya saya juga tidak berambisi ya supaya kita menjadi orang yang tidak punya rasa takut. Enggak ada. Semua orang punya rasa takutnya masing-masing. Tapi biarlah Natal ini menetralisir, meminimalisir semua ketakutan itu. Natal ini adalah obat untuk membuat ketakutan tidak lagi melumpuhkan kita. Memang Natal tidak bisa menghilangkan rasa takut manusia. Kita mau merayakan Natal dalam lawatan Tuhan yang bagaimanapun, tetap kita akan punya rasa takut dalam hidup kita. Tetapi minimal yang kita rayakan setiap hari Natal mengingatkan kita bahwa kita bukan cuma punya rasa takut, tapi kita juga punya kasih Allah yang bisa menetralisir, yang bisa membuat kita mampu mengatasi rasa takut kita. Dan saya berdoa, Natal tahun ini tidak hanya menghadirkan makanan yang lezat di meja makan kita. Saya berdoa Natal tahun ini tidak juga hanya menghadirkan hadiah-hadiah atau fellowship yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi yang paling penting, saya berdoa agar Natal tahun ini menghadirkan damai sejahtera bagi setiap kita. Damai di bumi bagi semua orang yang dikasihinya. Kita punya alasan buat hidup damai. Karena terang itu sudah hadir dalam hidup kita. Hidup kita nggak gelap lagi. Hidup kita seperti ruangan yang sudah terang. Ayo tinggal di dalam terang. Orang yang tinggal di dalam terang tidak akan lagi dikuasai oleh ketakutan. Bapak Ibu Saudara, bisa punya keyakinan yang kuat. Sekalipun musim kita sedang gelap, sekalipun tahun-tahun kita sedang tidak baik, tapi kita bisa hadapi dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia bukan cuma God is love, tapi dia juga adalah Immanuel, God with us. Allah yang menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal. Selamat menikmati kasih Allah. Biarlah bukan cuma rumah kita yang terang dengan lampu-lampu Natal, tapi biarlah hati kita juga terang karena firman Allah sudah masuk dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua.